Batam TV, inspirasi Kepri. Terlebih dahulu, tapi nanti dibilang, disebut, disapa dengan kata Ewa, bukan cakep ya. Oke, baik. Mencari timba si anak darah di bawah seorang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Beri tepuk tangan dulu. Satu lagi pantun, boleh dijawab dengan Ewa kembali. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus dipertemukan dari 3 hari berturut-turut. Kali ini masih diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan kita mengambil ibrohnya nanti. Siapakah yang menjadi terbaik dari momen akbar kita kali ini? Dan are you ready? Oke. Selawat training salam juga kita utarakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya kita telah ditunjuk ajar bagaimana sih sebenarnya bermuamalah secara kafah. Kita lihat tadi boot-bootnya luar biasa sekali Pak Guntur. Dan ini udah yang ketiga kalinya. So welcome to Youthpreneurship Bootcamp and Festival Indonesia Malaysia 2025 dengan tema Jalan untuk Gen Z menjadi Entrepreneur, Lateral Thinking Business Visit Exhibition, Innovative Product, Competition, Intensive Training Growth Mindset, Youthpreneurship Indonesia Malaysia, Creativity Entrepreneurship Seminar di Batam 28 hingga 30 November 2025. So I really appreciate karena begitu banyak sponsorship dan Anda bisa lihat di layar belakang kami, dan kami juga mengapresiasi media partner The Hijrah Radio di 102.3 FM, ada Batam Televisi, Batam Post, dan Juk Batam. Dan tanpa memperpanjang mukadimah, saya sapa terlebih dahulu, di luar biasa sekali. Ini seorang artis juga dari Provinsi Kepulauan Riau, nanti kita suruh nyanyi. So welcome, selamat datang Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, kali ini diwakili oleh Bapak Guntur Sakti Esos. Beliau saat ini staf ahli di bidang ekonomi dan pembangunan. Selamat datang Bapak. Masya Allah, boleh tepuk tangan? Itu baru nyanyi ya, boleh. Baik, yang kami hormati juga Bapak Riki Reonaldi SSTB MSI, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Pak Riki, sehat selalu. Dan kami muliakan juga yang kami hormati Profesor Muhammadiyah Dr. Sauna Zainun, Rektor UITM Johor, Malaysia. Selamat datang di Batam. Boleh berdiri Ibu? Masya Allah. Dan kami hormati juga Dr. Farida Najuna Misman, Timbalan Rektor PGI. Masya Allah. Selanjutnya yang kami hormati Dr. Nurbaiti Tukiman, Pensiar Kanan Keusahawan Universitas Teknologi Mara. Baik, selanjutnya kami hormati Dr. Insinyur Larissa MT, Rektor dari Ibnu Sina. Pak Larissa, apa kabar? Sehat ya Pak? Dan kami hormati Ibu Lisa Anggreni, Direktur Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Yang kami hormati pimpinan Kanwil Bank Indonesia, kali ini diwakili oleh Davin Egatriana. Dan kami juga menginvite sejumlah narasumber, mungkin masih on progress atau lagi di jalan. Ada Risyanto Suanda,
owner dari Thoughtness Bake. Dan kami hormati juga ada Mirawati, owner Bintang Traveler. Sudah hadir bersama kita, Masya Allah. Dan kami hormati juga ada Evaidal, owner On-Flight Travel dan On-Flight Transportation Singapore and Malaysia. Sudah hadir bersama kita, Masya Allah. Sekali lagi beri tepuk tangan yang gemuruh untuk Youth Leadership Bootcamp Festival Indonesia Malaysia 2025. Saya Suparadila akan memandu acara hingga tuntas nanti. Dan kita invite untuk memberikan kata sambutan Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Ibu Lisa Anggraini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang terhormat Bapak Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Bapak Guntur Sakti selaku staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan. Selamat datang bertemu kembali Pak Guntur. Ini adalah mitra partner untuk event-event kami sebelumnya. Kita pernah punya event cukup besar ya Pak Guntur, 5.000 orang waktu itu audiensnya. Kita bikin waktu itu program namanya Create Wonderful Kepri CWK. Terus kita juga pernah buat event bersama Pak Guntur. Eventnya itu adalah event pariwisata tentunya. Waktu itu Wonderful Kepri. Terus kemudian ada juga kompetisi food. Waktu itu yang kita bikin juga bersama. Jadi Pak Guntur ini adalah mitra event. Mitra event pariwisata. Kami juga concern di pariwisata karena ketika pariwisata berkembang, saya yakin bisnis UMKM akan ikut berkembang. Yang terhormat Bapak Riki Rionardi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, ini juga sahabat dari Pak Riki. Dari beliau waktu itu masih di Dinas Perindak Kabupaten Bintan ya Pak ya, Masya Allah. Sekarang udah jadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya ini sahabat baru yang mudah-mudahan Puan kita bisa berkelanjutan ya. Profesor Madya Dr. Saruna Jainun, Kursi Rektor UITM Johor Bahru Malaysia. Selamat bertemu, selamat berkenalan, insya Allah berkelanjutan kegiatan-kegiatan positif kita. Yang terhormat juga Bapak Larissa, Rektor Ibnu Sina. Terima kasih Pak, kita juga memulai langkah kerjasama hari ini. Yang insya Allah kami berharapnya ini akan kita teruskan ke depan untuk pengembangan atau mendorong anak muda menjadi entrepreneur. Terus kemudian ada Ibu Nurbaiti Tukiman, ini sahabat kami dari negeri jiran yang selama ini mendorong bersama dengan kami untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk mendorong anak muda menjadi entrepreneur, baik di Malaysia maupun di Batam hari ini. 2 kali kami sudah berkolaborasi di Malaysia. Waktu itu simposium entrepreneurship, terus kemudian ada webinar juga. Terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan ke depan kita terus kembangkan kolaborasi bersama. Nah, yang terhormat juga para narasumber kita, Mbak Bella Yunanda, Yolanda, creative person dari Infinite Studio. Terima kasih Mbak Bella. Ini adalah tim kreatifnya Infinite Studio yang waktu lalu adik-adik sudah sampai di studionya dan juga sudah menikmati apa yang ilmu, wawasan dan anak muda Ibu Mbak Bella kemarin surprise sekali. Ternyata di studio itu dibuat ada film-film yang sifatnya global, ternyata dari sini seperti itu. Dan juga ketika mengelilingi studio outdoor ya Mbak, itu bagi anak-anak itu luar biasa sekali. Dan yang berikutnya Risyanto dari Owner Totares mungkin dalam perjalanan ya. Dan juga Mirawati, nah ini anak muda kita luar biasa dari Bintan. Mira ini sudah memulai bisnis tuh sejak usia muda sebelum menikah, jadi artinya masih youthpreneurship juga gitu dulunya. Dan sekarang bisnisnya terus berkembang dengan travel. Ini Pak Guntur, ini salah satu pemenang CWK
Pak Guntur. Jadi ini hasil dari event Pak Guntur jadi Pak. Waktu itu saya bawa ke Beijing, hadiahnya kan kita bawa jalan-jalan ke Beijing Pak. Waktu di Great Wall, Mira bilang sama saya, masih ingat saya waktu itu. Biru ibu. Mira ingin jadi pengusaha, benar-benar pulang dari ini Mira benar-benar ingin pengusaha. Waktu itu masih sarjana penggerak pedesaan ya, gitu. Dan buktikan Pak, nama ininya, nama travel itu dipakai salah satunya nama hadiah kita. Waktu dulu itu kita memberi hadiah National Geographic Traveler. Nah akhirnya ditambah bintang traveler. Ini benar-benar hasil dari CWK. Dan konsep Mira ini Bapak Ibu sekalian membuat paket travel yang out of the box thinking. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Tidak membuat pola-pola travel yang sudah ada, enggak. Tetapi travel yang tidak dibuat oleh travel lain. Gitu. Apa yang dilakukannya? Menggandeng nelayan untuk membuat paket-paket travel yang petualangan di laut. Tidurnya di calon nelayan, makannya masakan nelayan. Itu salah satu. Terus kemudian memasyarakatkan, menggandeng juga anak muda untuk membuat paket-paket wisata untuk ada pemberdayaan lingkungan, ya kira ada eco-green, pokoknya berbasis lingkungan, berbasis pemberdayaan, itu fokus dari travelnya Mira. Karena itu travelnya ini berkembang cepat karena nggak ada saingannya. Makanya saya dulu Mira ini masih muda sekali, masih istilahnya itu masih polos sekali. Nah sekarang luar biasa perkembangannya. Dan jebolan CWK-nya Pak Guntur. Alhamdulillah Pak, berarti kerja keras kita ada hasil ya Pak Guntur. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa kami membuat program ini? Itu pertanyaannya. Dulu atau selama ini kami memang concern ke pengembangan UMKM. Nah selama itu memang kami pernah menyentuh anak muda tapi belum fokus. Nah sekarang kami ingin tidak selain UMKM, kami juga fokus untuk mengembangkan anak muda menjadi entrepreneur. Dan kerjasama kami dengan Bank Indonesia itu sejak tahun 2011 Mas David. Makanya terima kasih juga Mas David mewakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Kita punya sejarah panjang dengan Bank Indonesia untuk kolaborasi event untuk pengembangan UKM. Dan sekarang kita masuk ke anak muda. Dan Bapak Ibu sekalian, Youthpreneurship Bootcamp ini kami buat kolaborasi dengan UITM sebenarnya dan Poltek. Karena waktu itu Ibu Norbaiti sampaikan, Ibu Lisa, kita buat MOU ya. Oh ya, terima kasih sekali bagi kami. Setelah itu macam mana ya kita buat MOU ini seremoninya seperti itu. Dan seremoninya bermanfaat gitu ya, tidak hanya seremoni penandatanganan gitu. Terus Ibu Nurbaiti juga cakap saya bahwa Ibu, saya mau bawa student saya ke Batam. Waduh, jadi ada dua pesan luar biasa menurut saya. Dan kemudian kita susunlah konsep kerja gimana anak muda Malaysia ke sini bisa mendapatkan manfaat untuk keilmuan ketika pulang dari sini, tidak hanya ronda-ronda saja. Nah, kemudian ada dasar lain Bapak Ibu. Saya punya sahabat dulu namanya Marisa Haq almarhum. Kebetulan kami dulu punya rencana membuat buku bersama. Saya dulu nginep di rumah beliau selama 1 minggu untuk menyusun buku itu. Dan satu bahasan kami waktu itu Bapak Ibu tentang kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural Bapak Ibu di Indonesia itu sangat banyak. Artinya apa? Orang tua miskin, anak miskin lagi. Itu sangat banyak persoalan seperti itu. Dan almarhum Marisa Haq pernah bilang ke saya, Ibu, Mbak, bagaimana persoalan ini kita bisa pecahkan? Dan walaupun beliau sudah almarhum, tapi peran pesan itu saya terasa di saya. Dan hari ini saya realisasikan. Maksudnya adalah adik-adik seperti saya sampaikan kemarin, kita terlahir miskin itu nggak salah kita.
kita miskin saat dewasa dan kita miskin sampai tua, itu salah kita. Dan apa yang harus dilakukan? Menurut saya edukasi, jalannya edukasi. Dan kita juga memahami bahwa edukasi tidak hanya secara akademik. Ada yang namanya sekolah kehidupan yang kami lakukan. Jadi kami menginisiasi anak-anak muda kita yang mendapatkan sekolah akademik tidak cukup. Saya punya guru namanya Pak Antonius Tanan, Presiden Universitas Ciputra Entrepreneurship Center. Beliau bilang, ketika Anda selesai S1, S2, S3 itu hanya membuktikan Anda selesai sekolah akademik. Sekolah kehidupan belum. Nah, kami berperan di situ. Dan makanya kami buat program ini, harapannya anak-anak punya tambahan edukasi lain yang dalam bentuk sekolah kehidupan ini. Apalagi anak-anak yang terakhir dari keluarga miskin, saya ingin ayo berupaya mengangkat batang kerandang. Gak ada yang gak mungkin. Kita terakhir dari keluarga sederhana, tak apa itu tak salah kita. Tapi ayo kita mengangkat batang kerandang keluarga. Dan narasumber kita hari ini, Aris, Eva, selamat datang nih, 2 anak muda, 3 anak muda dengan Mira. Ini membuktikannya. Dari memulai bisnis dengan tahap sederhana, dari keluarga sederhana, sekarang menghidupi ratusan orang di perusahaan masing-masing. Coba Bapak Ibu. Artinya, mereka bisa merobot mitos, gak ada yang gak mungkin. Nah ini adik-adik sekalian, mudah-mudahan kemarin kita berdiskusi tentang growth mindset. Hari ini orang-orang yang punya growth mindset itu bersama kita dan akan berbagi dengan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, program ini akan kami teruskan dalam program intensif. Dan kemudian ada kelas-kelas entrepreneurship dalam waktu panjang yang akan kami teruskan program ini. Dan harapannya ini akan menjadi jalan bagi anak muda kita untuk menjadi berdaya secara ekonomi. Dan mohon doa kami bisa istiqomah menjalankan peran ini. Dan kami juga berharap banyak mitra-mitra yang bergandeng tangan dengan kami untuk membesarkan kegiatan ini. Setelah ini Januari kita mulai kelas panjang untuk anak muda, kelas Sabtu Minggu untuk entrepreneurship sampai bulan Maret. Programnya 2 minggu. Mungkin nanti MC tolong diputarkan videonya ya, tentang launching program Youth Leadership Class Program yang insya Allah ini adalah kelanjutan dari program IBF yang kita laksanakan hari ini. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala support dari teman-teman, dari para sponsor. IRFI salah satunya alumni kita yang sangat support juga dalam event ini. Juga banyak yang lain, ada Capnyonya, ada media partner, ada Batangkos, Batang TV, Radio Hijrah, dan banyak lagi, dan alumni-alumni yang mensupport kegiatan ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak atas support, doa, dan para panitia yang mungkin begadang beberapa hari mempersiapkan kegiatan ini. Kita ikhlaskan, insya Allah dari segala keikhlasan kita itu kita akan dapatkan manfaat buat kita dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Itu penting sekali. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum mana ngurus pertemuan pengaturan yang paling besar itu gelombang ke-1. Kalau mereka diajar di sekolah-sekolah pintar menguasai ilmu dan tidak menguasai kemampuan menciptakan pekerjaan.
Ya, beri tepuk tangan, ini luar biasa sekali, ada Youpreneurship Class Intensive Program. Itu dia tadi yang sama-sama kita saksikan. Dan kami hormati juga sekaligus kita daulat untuk memberikan kata sambutan dari laluan pimpinan kampus UATM, Profesor Madya Dr. Sona Zainun, Rektor UATM Johor, Malaysia. Pertama kali selaku wakil Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Johor, Malaysia ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan bersyukur kehadrat Ilahi kerana hari ini cuaca dan Allah mengizinkan untuk kita sama-sama menyempurnakan satu majlis yang disebutkan oleh Bu Lisa sebentar tadi selaku pendiri Al-Ahmadi Entrepreneurship untuk majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara UiTM dan juga Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Satu peluang kolaborasi yang dimulakan oleh Dr. Nurbaiti Tukiman, dimulakan dengan merisik, kemudian pastinya bertunang, dan hari ini pastinya melangsungkan perkahwinan melalui satu perjanjian persefahaman antara dua organisasi ini, insya-Allah. Saya dapat merasakan sebab di dalam jiwa Bu Lisa apabila beliau menyampaikan tentang kemiskinan dan struktur yang masih ada hingga hari ini. Kalau di negara Malaysia, taraf kemiskinan ini dibahagikan kepada kategori B40. B40 itu maksudnya below income 4,000 ke bawah. Dan kemudiannya M40, M itu maksudnya medium 40 dan T20 itu 20. Jadi akhirnya dia akan jadi 40 dan 20, 100. Maksudnya begini, rezeki secupak takkan jadi segantang. Kalau kita bukan sendiri yang berusaha dan mengubah nasib dan kehidupan, tidak mungkin rezeki yang secupak itu akan jadi segantang. Berdikari itu menjadi satu falsafah di mana dalam agama kita sendiri menyebut bahawa rezeki itu terdapatnya 9 rezeki daripada punca-punca yang lain. Kalau hari ini kita merupakan penerima zakat, satu hari nanti kita daripada penerima zakat dan P40 mengubah kehidupan kepada pembayar zakat dan menjadi T20. Saya percaya bapa-bapa, ibu-ibu yang ada di hadapan ini, mereka juga sebenarnya bukan berlatar belakangkan daripada keluarga yang senang. Mereka telah menjalani kesusahan kehidupan bersama adik-beradik dan keluarga yang sederhana, tetapi hari ini mereka dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan jawatan yang ada pada masing-masing kerana sifat jati diri, keinginan untuk maju, mengubah nasib dan dibuktikan melalui rakan kolaborasi industri yang ada sini. Dapat mereka buktikan bahawa kini mereka merupakan penyumbang terbesar kepada anak-anak ini yang bergenerasi Gen Z untuk terus mengubah kehidupan. InsyaAllah, ilmu bukan sahaja ilmu yang dimanfaatkan, ilmu itu bakal menjadi ilmu yang berhikmah. Jadi pada majlis hari ini ianya bukanlah satu tanda permulaan, tetapi merupakan sebuah kejayaan yang akan membawa manfaat besar dari sudut perubahan teknologi, ekonomi dan keperluan keusahawanan yang semakin berkembang. Di Malaysia mempunyai dasar keusahawanan negara 2030 dan kini 2025 telah sampai ke penghujungnya. Ada 5 tahun lagi untuk tempoh jangka panjang dasar keusahawanan negara ini akan dapat dicapai oleh negara Malaysia dan juga serumpunnya seperti negara Indonesia dan sebagainya. Saya tidak lupa ingin ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada penyelaras dan ketua dedikasi projek ini
iaitu Dr. Nurbaiti Tukiman yang merupakan mantan penjelaras keusahawanan UiTM Johor kampus Pasir Gudang, dan juga semua warga kerja UiTM termasuk Dr. Farida dan Dr. Muhammad, dan juga anak-anak daripada UiTM Cawangan Johor, sila angkat tangan. Sebab saya dah tak dapat kenali student saya, dah nampak sama je dah macam dengan student yang mati dan sebagainya. Sila berdiri. Hari ini kita memakai songkok dan samping sebagai baju kebangsaan negara Malaysia. Silakan. Contoh, mereka hari ini berbaju Melayu, macam saya sendiri berbaju kurung yang kita bawa daripada Malaysia. Satu kata-kata yang mengatakan masyarakat UiTM dan Ahmadi Entrepreneurship berpisah tiada. Ibarat irama dan lagu tidak dapat dipisahkan, itu juga UiTM dan Ahmadi juga tidak dapat dipisahkan. Kerana itu hari ini kita suntik program ini bukan saja melalui pertunangan dan hasilnya terus menjadi pernikahan, insya-Allah. Jadi UiTM menganggap kerjasama ini merupakan satu perkongsian ilmu, kepakaran, teknologi. Saya jemput untuk pihak Ahmadi juga dan ekonomi dan seterusnya delegasi ke UiTM Cawangan Johor. Tidaklah jauh 2 jam, hanya menaiki feri yang nama Bu Isa sendiri, feri Al-Adlani, kan? Jadi untuk sampai ke Johor, insya-Allah akan kami sambut. Untuk itu, UiTM mengucapkan jutaan terima kasih, dan insya-Allah hari kata tahniah di atas program ini yang mempunyai impak yang amat besar, dan saya ingin untaikan selangkap pantun lagi. Kalau saya jual di bawah harga pasaran, jadi boleh beli dengan di bawah harga pasaran juga. Ilmu dan budi jadi pedoman. Al-Ahmadi dan UiTM tunjang harapan. Bersama kita melahkan masa hadapan. Generasi gemilang jadi sandaran. Waalaikumsalam. Mana dari Maritim Raja Ali Haji? Beri tepuk tangannya. Dari University Teknologi Malaysia. Ini kayaknya UiTM, oke. Baik, dan inilah momen sakral kita. Penandatanganan MOU Al-Ahmadi Entrepreneurship Center dengan Mitra Kampus kali ini dengan Ibnu Sina. Kami invite ke atas panggung terlebih dahulu adalah Bapak Dr. Insinyur Larisan MT, dan didampingi dengan Ibu Lisa Anggraini, Direktur Eksekutif Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Ya. Baik, sama-sama kita saksikan momen sakral ini, disaksikan oleh mahasiswa dan akademisi serta tetamu undangan yang berbahagia. Komitmen untuk terus memajukan di penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara Al-Ahmadi Entrepreneurship Center dengan Universitas Mara Johor dan Universitas Ibnu Sina. Oke. Baik. Terlebih dahulu, ini adalah universitas yang terus tumbuh dan berkembang, Universitas Ibnu Sina. Baik, boleh tepuk tangan dulu. Dr. Insinyur Larisan MT. Baik, terima kasih. Oke, kita abadikan terlebih dahulu. So I would invite come to our stage Ibu dari UiTM
Profesor Madya Dr. Sauna Zainun dari Rektor UiTM Johor, Malaysia. Oke, boleh Ibu. Baik. Iya, kita tahan dulu Pak Larissa, nanti kita berfoto bersama ya Pak. Iya, ini dengan Universitas Mara, Johor, Malaysia. Udah berkahwin kita kan. Pertama ta'aruf, merisik, tunangan dan berkahwin kan ini. Oke, beri tepuk tangan dulu, luar biasa sekali. Cara mudah ya. Ingat ya, nanti ada merisik terlebih dahulu. Nah, baru berkahwin nanti seperti inilah ya akadnya, Masya Allah. Oke, semoga berkekalan ya samawa begitu. Oke, Masya Allah. Oke. Iya, bisa diabadikan. Oke. Baik. Bisa berfoto terlebih dahulu karena kita nanti ini disiarkan di Batam Televisi dan di 102.3 FM di Hijrah Radio. Wow, baik. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk momen sakral kita kali ini. Penandatanganan Memorandum of Understanding antara Al-Ahmadi Entrepreneurship Center dengan Universitas Mara Johor dan Universitas Ibnu Sina Batam, Indonesia. Baik. Iya. Bapak Ibu kembali ke tempat duduk. Luar biasa sekali. Oke. Ya, masih banyak Ibu hadiahnya. Ya, ini plakat atau cindera mata, kenang-kenangan, mudah-mudahan berkekalan untuk upgrade untuk break kita ketika diberikan di Batam. Di komitmen tadi ya, ada berkahwin, bener ya. Masya Allah. Iya, tidak sekedar nota kesepahaman, tetapi juga diberikan cenderamata, plakat. Oke, mudah-mudahan menjadi pengikat kenangan antar dua institusi dan lembaga pendidikan. Baik. Baik.
Masya Allah, luar biasa sekali. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat momen kita kali ini. Tak bosan-bosan, inilah keakraban antara jiran dan negara kita, luar biasa sekali. Dan yang kita tunggu, seperti apakah sambutan yang diberi. Kita daulat juga, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau kali ini membuka secara acara puncak kita, diwakili oleh Bapak kita, Bapak dari staf ahli bidang ekonomi dan perdagangan, pembangunan maksud kami, Bapak Guntur Sakti, Esos MSI. Kami silakan. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu salam hangat dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan apresiasi atas penyelenggaraan acara yang sangat baik ini. Karena ini sejalan dengan spirit dan strategi Kepri sekarang, bagaimana memandang Johor sebagai jiran istimewa atau jiwa. Nanti saya ceritakan sedikit. Yang kedua, saya ingin menyapa tetamu terhormat kita pada hari ini. Pertama, seorang birokrat muda yang sangat visioner. Kepri punya seorang kepala dinas termuda, baik di Kepri maupun di Indonesia yang mengurus koperasi dan UKM. Tapi sayang, dia sudah berkeluarga. Saya perkenalkan dan mohon berdiri Bapak Ricky Rionaldi, STTP MSI. Jadi urusan koperasi dan urusan usaha kecil menengah dan bagaimana membangun jiwa wirausaha, entrepreneurship, Pak Gubernur menitipkan amanah kepada beliau. Tamu saya yang sangat istimewa pada petang hari ini, Profesor Madya Dr. Sauna Jainul, Fungsi Rektor UiTM, Johor Bahru, Malaysia. Tadi di ruang holding kita ijab kabul ya, saya nak sambutan atau nyanyi. Beliau penggemar lagu Widuri Pak Rektor. Saya katakan, oh saya tahu lagu itu. Tolonglah Bapak nyanyi. Boleh, tapi ada ringgit tak? Yang kami hormati juga Dr. Farida Najuna Misman, Timbalan Rektor PSI, PGI, oke maaf saya salah. Dr. Nurbaiti Tukiman, Pensyarah Kangan Perusahaan UTM, Bapak Rektor Ibnu Sina, Dr. Insinyur Larissa MT. Selamat sore Pak. Sahabat saya yang hari ini masih istiqomah di jalur entrepreneur, namanya Ibu Lisa Anzaini. Beliau adalah seorang jurnalis senior di Provinsi Kepulauan Riau, dan ketika menggeluti kewirausahaan ini, beliau mengibarkan bendera Batam Post Entrepreneur School. Setelah itu berevolusi menjadi Al-Ahmadi Entrepreneur Center. Tahukah Anda apa itu Al-Ahmadi? Ini adalah salah satu contoh, success story sebuah koperasi atau sebuah korporasi pada abad ke-18 yang kiprahnya dimulai dari Kabupaten Natuna dan suksesnya menjalar ke lintas negara. Tadi saya dibisikkan oleh Lisa, saking hebatnya Al-Ahmadi ini, pendiri bangsa, the founding father kita Bapak Muhammad Hatta pun pernah sampai ke sana dan berkonsultasi. Jadi Al-Ahmadi hari ini ditabalkan menjadi sebuah lembaga yang mengurus kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Tepuk tangan gemuruh untuk Al-Ahmadi. Ada sahabat saya yang juga istiqomah di jalur industri kreatif. Batam hari ini memiliki sebuah ekosistem ekonomi digital. Di daerah Nongsa di sana ada namanya Infinite Studio, dan perwakilannya pada hari ini ada Mbak Bella Yolanda. Mohon berdiri. Kemudian ada Mas Rishanto Saunda, owner Totalis Bake.
Somah membangun sebuah kampung wisata jauh dari Bintang Mirawati, dari Bintang Travel. Kemudian Faidal, owner Omfai Travel and Omfai Transportation Singapore and Malaysia. Yang berbahagia semua peserta Youth Entrepreneurship Bootcamp and Festival Indonesia Malaysia pada petang hari ini. Bu Rektor, tahun 2024 saya waktu itu diamanahkan menjadi Kepala Dinas Pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Bersama KJRI Johor Bahru, kami menginisiasi satu program bagaimana dua kampung yang berbeda ini yang menjadi market share pariwisata Kepulauan Riau, yaitu Singapura dan Malaysia. Kita jadikan dua sahabat yang bisa mendatangkan turis sebanyak-banyaknya di sini. Muncullah satu program namanya pada waktu itu Special Border Treatment. Nah, akhirnya kami mengcustom program ini. Bagaimana cara mendatangkan Singapura sebanyak-banyaknya? Kami treatment dengan skema pengembangan bebas visa. Jadi selain citizen Singapura sudah bebas visa, ternyata di Singapura ini ada residen yang sekolah, yang bekerja, yang tinggal, tapi dia warga negara asing. Nah, jadi strategi kami memancing di kolam ikan. Jadi mereka yang tadinya membayar visa datang ke Kepulauan Riau, akhirnya sekarang alhamdulillah pada akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025, pemerintah Indonesia mengeluarkan skema pengembangan bebas visa untuk warga negara asing yang ada di Singapura datang melalui 8 pelabuhan laut bebas ke Kepulauan Riau. Itu treatment untuk Singapura. Bagaimana treatment untuk Malaysia? Kami sadar Malaysia ini besar sekali, tapi pangsa pasar kami adalah Malaysia border Semenanjung, Johor Bahru, Malacca, Penang, Negeri Sembilan dan sebagainya. Ini adalah pasar yang kami tarik. Maka kalau Singapura kita treatment dengan visa, Malaysia kita treatment dengan jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah jiran istimewa. Nah, apa aktualisasi programnya? Kami sama-sama membangun dan mengembangkan ekosistem. Jadi orang Johor datang ke Kepulauan Riau, Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, Natuna, Anambas, Linda, baik itu di accessibility, di amenity, kemudian di atraksi, sepanjang dia menjadi merchant jiwa, maka orang Johor yang datang ke Kepulauan Riau mendapatkan privilege, diskon, baik itu di transportasi, di akomodasi, maupun di berbagai merchant yang ada di Kepulauan Riau. Jadi nanti kalau Bu Rektor dan adik-adik pergi ke mall atau pergi ke beberapa merchant, di situ ada plakat bertuliskan jiwa, membeli sesuatu di situ, maka scan barcode saja Anda akan dapat diskon. Begitu juga orang Kepulauan Riau yang datang ke Johor dan Johor Semenanjung. Ini adalah program yang kami desain, program yang kami rancang dengan pendekatan budaya. Jadi kalau ekonomi dan regulasinya kami treatment untuk Singapura, untuk Malaysia kita mengandalkan proximity, baik dari aspek budaya, sosial, kita memiliki kesamaan budaya, kesamaan rasa, kesamaan religi dan sebagainya. Tengok, sampai hari kita ada beda mana orang Indonesia, mana orang Malaysia. Kita semua sama. Nah, ini Bu Lisa pasti akan melahirkan juga berbagai macam produk-produk inovasi yang bisa masuk untuk memperkaya ekosistem platform jiwa. Jadi kalau dalam konteks membangun ekosistem kerjasamanya Pak Riki, silahkan ini dikembangkan terus, tapi ada produk, ada inovasi yang sekiranya bisa dimonetize, maka nanti kita upayakan bisa masuk ke dalam platform jiwa. Sehingga produk-produk teman-teman bisa lebih mendapatkan market untuk khususnya pasar Malaysia. Nah, kira-kira itu gambarannya bagaimana ini menjadi sebuah program strategik yang memang harus kita sepakati bersama
Hari ini kita lihat sudah ada MOU, sudah ada ijab kabul, dari pertunangan nanti akan berakhir ke perkawinan. Mudah-mudahan kerjasama dan kolaborasi ini semakin indah dan Malaysia, Indonesia, khususnya Kepri dan Johor Bahru menjadi dua rukun negeri yang semakin tersohor. Sebelum saya tutup sambutan ini, saya nak tawarkan dulu kepada Bu Rektor, apakah saya sudahi dengan Assalamualaikum atau dengan lagu Widuri? Saya itu lama di pariwisata, jadi tugas orang pariwisata itu pasti ada hospitality, menyenangkan orang lain. Jadi kalau Bu Rektor nggak senang, ada beban saya. Kalau saya lagu Widuri pakai musik atau enggak? Standby. Ada, bisa. Kita coba ya. Tepuk tangan buat saya. Oke. Spesial lagu ini saya persembahkan buat Bu Rektor yang tadi di ruang holding. Dia bertanya kepada saya, Pak, apa itu Widuri? Saya jawab sesuka hati saya, dia percaya. Apa ini? Coba. Boleh Ibu Rektornya stage panggung? Ibu boleh ke panggung? Boleh? Boleh. Biar jangan kaku juga acara kita. Iya benar, dia acara anak muda soalnya. Oke. Saya bahagia apalagi kalau ada saweran. Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terbukalah menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali, tak tahu apa arti senyummu. Dengan mengusap titis air mata, engkau bisikkan derita. Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Boleh hidupkan bridge-nya semua berdiri. Sekian lamanya Boleh berdiri. hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Elok bagai rembulan sayang, Widuri, indah bagai lukisan, oh sayang, Widuri, bukalah pintu hati untukku, Widuri, ku akan menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk artis kita. Jauh-jauh. Dan siapakah pemenang hari ini? Saya kembali ke stage panggung. Bisa podiumnya agak dipinggirkan, ini banyak banget ya adik-adik kita yang akan mohon panitianya. Ini penghargaan produk inovatif Yopreneurship Boat Festival Indonesia Malaysia 2025, dan kami invite ke atas panggung finalis calon pengusaha muda kategori mahasiswa karya maritim dari Universitas
Maritim Raja Ali Haji. Boleh ke panggung? Iya, ada Dakar Tarmizi Simanjora Muhammad Tesar Widya Fauzal Ali Rafi Al-Fazizi dan Merlin Pavel Pratama. Boleh ke panggung? Oke, selanjutnya finalis pengusaha muda kategori mahasiswa Tarapura dari Politeknik Negeri Batam. Ya, tadi rombongannya boleh maju. Ya, saya sebutkan ada Arina Daurahma, Khalila Ramiza, Raina Areta Albert, Fisdiar, Ananda Indah Supriyanti dan Fahman Muiz dari Politeknik Negeri Batam. Boleh agak cepat ya, yang dari Politeknik silakan untuk bisa. Oke, bisa agak ke belakang tapi yang mewakili nanti ya. Finalis pengusaha muda kategori mahasiswa Zulaika dari UITM Malaysia. Ada Raja Nur Alia Nafisa binti Raja Asmawi, ada Ali Irfan bin Sazali, Nurul Fariza Suhada binti Samsudin Sahbudin, dan Nurul Haris Najwa binti Mustafa, Syed Muhammad Haris bin Wan Ibrahim. Oke, boleh agak ke belakang, tapi nanti yang agak ke depan itu ketua kelompok, ya. Finalis calon pengusaha muda kategori siswa Corner Cookies SMA Negeri 19 Batam. Boleh agak cepat, saya sapa ada Tara Zura Pratama, Aditya Zulian Putra Junior, dan Keisha Zulfa Hafiza, Winda Dwi Gaitari, dan Anastasia Fiavanza Panjangan. Baik, selanjutnya finalis calon pengusaha muda kategori siswa Snap Year Mind dari Forum Anak Kepulauan Riau. Silakan untuk ke atas panggung. Oke. Bisa agak lebih cepat. Dan yang pertama untuk bisa maju selangkah ke depan, selebihnya agak ke belakang, yang mewakili masing-masing ketua kelompok. Oke, saya agak ke bawah. Oke. Iya, ketua kelompoknya maju ke depan dan kita akan berikan penghargaan ini langsung diberikan oleh mewakili gubernur. Oke. Baik. Iya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM kita dari Provinsi Kepulauan Riau, ya, untuk memberikan hadiah kepada para finalis. Ini dia ada calon pengusaha muda kategori mahasiswa karya maritim dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Iya, didampingin oleh Ibu Lisa Anggraini dari Direktur Eksekutif Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Oke, ada ke kamera. Baik. Dari sponsor kita banyak hari ini, luar biasa sekali. Selanjutnya ada finalis pengusaha muda kategori mahasiswa. Ini ada Taurafura dari Politeknik Negeri Batam.
Baik, selanjutnya masih diserahkan oleh Kepala Dinas yang termuda se-Indonesia. Luar biasa sekali. Iya, finalis pengusaha muda kategori mahasiswa Zulaika dari UiTM Malaysia. Ini produk coklat ya, beneran ya? Oke. Dari UiTM Malaysia. Baik, selanjutnya kita serahkan hadiah dan plakat juga. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk UiTM yang berhasil menjadi finalis pengusaha muda kategori mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan juga menyerahkan kepada finalis calon pengusaha muda kategori siswa Corner Cookies dari SMA Negeri 19 Batam. Ini ada berjibun hadiah dan sponsorship dan begitu juga ada plakat dan penghargaan. Baik, saking banyaknya hadiah. Oke, kita abadikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita juga akan memberikan kepada finalis calon pengusaha muda kategori siswa Snap Share My ya dari Forum Anak Kepulauan Riau. Oke. Baik. Oke. Bisik-bisik apakah itu Pak Riki? Ya, proud about ya, oke. Beri tepuk tangan dengan kebanggaan benar ya. Ini ya, benar ya. Oke. Masya Allah. Oke, boleh. Benar-benar. Oke. Good job. Oke. Self confident must be. Oke. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Luar biasa sekali. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Ricky Rionaldi SSTP MSI dan ditemani langsung oleh Direktur Eksekutif Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Lisa Andraini. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, para pemenang, baik, kita bandingkan momen istimewa kali ini. Oke, didampingi oleh ketua kelompok yang berhasil menorehkan prestasi di 3 hari dan hari ini adalah hari kemenangan mereka. Baik, sembari diabadikan kita boleh tepuk tangan yang gemuruh untuk pemenang momen finalis kita kali ini. Oke, selamat dan sukses terus berinovasi, lahirkan karya-karya yang mampu untuk menghasilkan cuan di usia muda.
Masya Allah. Boleh kembali ke tempat adik-adik semua. Baik, terima kasih. Masya Allah. Oke. Wow, luar biasa sekali ada anak muda punya prestasi gemilang dan nanti kita mewakili daerah masing-masing untuk terus berinovasi. So, saya kembali ke stage panggung dan inilah yang ditunggu-tunggu, pemenang calon pengusaha muda kategori mahasiswa Ekoenzim Nusantara dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Indonesia. Baik, so let me invite come to our stage ada Delvia Martiza Indiani dan teman-teman silakan untuk bisa ke stage panggung. Inilah pemenang calon pengusaha muda kategori mahasiswa Ekoenzim Nusantara. Selanjutnya, oke, pemenang pengusaha muda kategori mahasiswa Resiko dari UiTM Malaysia. Baik, boleh memboyong teman-temannya. Di sini ada Amir Danis bin Muhammad Sazwan, Nur Hazira binti Hamid, Nurul Anissa binti Inarudi, Nur Iza Hidayah binti Amzir. Oke, Ariel, silakan ke atas panggung. Dan siapakah pemenang pengusaha muda kategori mahasiswa selanjutnya jatuh kepada Performs Agency dari Politeknik Negeri Batam Indonesia. Kami invite ada Charlie Riando Sinaga dan teman-teman. Ada Johanna Simbolwan, ada Gita Natasha, Darmia Tarigan dan Kusnya Ayunawati dan Cut Humaira. Boleh ke stage panggung terlebih dahulu. Selanjutnya, pemenang pengusaha muda kategori siswa Kamalam dari SMA Negeri 20 Batam. Iya, ada Muhammad Alif Abdurrahman, Aldrey Putri Anisha, Fajar Afriansa dan Aswa Abian, Sela Aulia Natasha. Oke, bisa agak lebih cepat. Dan selanjutnya dinobatkan sebagai pemenang calon pengusaha muda kategori siswa diberikan kepada Lumarel dari SMA Negeri 15 Batam. Silakan ke stage panggung. Ada Natasha Zahra Ramadhani, Retno Auliasari, Uma Aini, Salva Inaya Putri dan Violeta Wino Salsabila. Boleh agak ke kanan biar tidak oke. Dan kami invite juga ke stage panggung untuk berikan hadiah sekaligus plakat dan cenderamata secara dan sejumlah sponsorship. Mohon kepada ketua perwakilan untuk maju satu langkah ke depan, ya. Dan soal invite kepala, ya, dari Provinsi Kepulauan Riau, ya, Bapak Guntur Sakti mewakili Gubernur kita dan didampingi oleh Direktur Eksekutif Al Ahmadi Entrepreneurship Center Ibu Lisa Anggraini. Iya, kita berikan kepada calon pengusaha muda kategori mahasiswa Ekoenzim Nusantara dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Indonesia. Beri tepuk tangan dulu. Iya, Ekoenzim ini adalah produk cairan untuk pencuci, ya. Dan ini masih ada terpajang di bootnya, luar biasa sekali. Itu terbuat dari kulit buah yang di recycle seapik mungkin, luar biasa sekali. Oke.
Baik, boleh teman-temannya, karena banyak begitu goodie bag-nya, luar biasa sekali. Terus berinovasi, mahasiswa-mahasiswa jadi garda terdepan untuk small medium enterprise. Baik, selanjutnya kita berikan hadiah kepada pengusaha muda kategori mahasiswa resiko dari UiTM Malaysia. Oke, baik, ini adalah plakat piagam dan juga sponsorship kita ini luar biasa sekali hari ini. Good bag ya. Boleh dibagi-bagikan ke teman-temannya kalau itu agak keberatan. Oke, selanjutnya kita berikan hadiah kepada pengusaha muda kategori mahasiswa Performance Agency dari Politeknik Negeri Batam. Ya, oke. Ada Charlie dan teman-teman di sini terus berkarya dan melahirkan inovasi baru terbarukan, masya Allah. Baik, selanjutnya juga kita akan berikan kepada pengusaha muda kategori siswa yang diusung dengan nama Kamalam dari SMA Negeri 20 Batam. Ini luar biasa sekali. Ya, dari Muhammad Alif Abdurrahman dan teman-teman ya. Oke, selanjutnya pengusaha muda kategori siswa Lumarel dari SMA Negeri 15 Batam. Ya, ada Natasha dan teman-teman semua di sana. Oke. Baik, agak merapat sedikit dan ketua kelompoknya bisa agak lebih maju ke depan. Oke, kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Agak di tengah Pak Guntur dan Ibu Lisa. Oke, didampingi, diapit semua para pemenang. Dan beri tepuk tangan yang gemuruh dari kita abadikan calon pengusaha muda kategori mahasiswa dan kategori siswa. Luar biasa sekali. Dan kategori pengusaha muda, inilah Young Entrepreneurship Bootcamp and Festival Indonesia Malaysia 2025. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baik. Oke, masih ada lagi. Iya. Oke, ini bertabur hadiah, terus kembangkan inovasi adik-adik semua mahasiswa, jadi yang terbaik. Masya Allah. Baik, silakan kembali ke tempat. Oke, terus lakukan kegiatan yang positif dan teruslah berinovasi. Oke, baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk momen kita kali ini. Iya, so kita invite ke stage panggung, ada teman-teman kita. Ini kita masuk kepada creativity thinking, entrepreneur thinking ya. Oke. Batam TV, inspirasi Kepri.